A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala rasulillahi al-mustafa wal mustaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah, pagi yang indah, pagi yang insya Allah penuh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa bertatap muka atau juga berlayar ya, selain di media atau dunia maya dalam rangka mengikuti kajian kita hakikatnya tentang tadabbur Al-Quran, namun menjelang bulan Ramadan kita jadikan sebagai tarhib bagaimana menyambut Ramadan yang akan insya Allah anugerahkan kepada kita mendapatkan bulan Ramadan di tahun 1422 Hijriah ini. 1442 Hijriah. Sungguhnya apa yang sudah kita bahas kemarin, hari ini kita masuk pada pembahasannya keempat. Sekedar mengulang dari apa yang ada di dalam huruf-huruf abjad yang menjadi amaliyah Ramadan kita. Yang pertama huruf alif, itu merupakan huruf pertama dari kalimat al-iman wal ihtisab. Melandasi kehidupan, terutama ibadah puasa yang akan kita hadapi dengan beriman kepada Allah dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insya Allah dengan itu akan mendapatkan ampunan dan ganjaran yang berlipat ganda. Yang kedua huruf ba ya, yaitu bagaimana kita melihat sebagai huruf pertama dari kalimat al-basyarah, berharap mendapatkan apa yang diberikan kabar gembira baik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga basyarah dari Rasulullah SAW, begitu banyak basyarah kabar gembira yang Nabi SAW sampaikan untuk orang yang menunaikan ibadah puasa atau melakukan aktivitas di bulan Ramadan dengan baik. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan basyarah kabar gembira yang telah disampaikan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga huruf ta merupakan huruf pertama dari kalimat at-tarawih. Di bulan Ramadan ada amal ibadah yang istimewa, ibadah sunnah, namun digalakkan dengan dilaksanakan secara jamaah, yaitu sholat tarawih. Sholat setelah sholat isya, ini merupakan bagian daripada qiyamul lail, sehingga orang yang sholat tarawih berarti dia sudah melaksanakan qiyamul lail, walaupun dilakukan pada waktu awal setelah sholat isya. Lalu juga ya, huruf sa. Huruf sa merupakan huruf pertama dari thubutus syahr, ya, tentang penetapan bulan. Tentunya penetapan bulan dilakukan ya, ada dua metode, ada dengan ru'yah, ada dengan hisab. Ru'yah adalah bagaimana menganalisa, melihat bulan di akhir waktu bulan Sya'ban, nanti kelak akan ditetapkan awal bulan Ramadan, dan juga setelah itu nanti di penghujung bulan Ramadan dilihat kembali, maka ditetapkan akhir dari aktivitas bulan Ramadan, sehingga masuklah pada waktu Idul Fitri, thubutus syahr yang dilakukan oleh para ulama. Lalu juga yang
selanjutnya adalah huruf jim, merupakan awal huruf dari kalimat al-jud, yaitu berderma, di mana di bulan Ramadan sangat ya, digalakkan untuk memberi makan atau untuk memberikan buka kepada orang yang berpuasa, sehingga dengan itu mendapatkan pahala yang berpuasa ya dari yang berpuasa, dan juga tanpa mengurangi gajian orang yang berpuasa tersebut. Ini merupakan bagian yang memang selalu dilakukan oleh umat Islam, ya, kaum muslimin, dalam rangka meraih pahala yang berlipat ganda, yaitu meningkatkan kedermawanan di kalangan umat Islam. Bukan hanya memberikan buka, tapi juga ya dengan sedekah, atau juga dengan berinfak, atau juga dengan berzakat, dan aktivitas yang baik untuk membantu orang yang membutuhkan lainnya. Lalu yang keenam adalah huruf H, itu huruf pertama dari kalimat hifzun, atau dilengkapi dengan al-jawari, hifzul jawari, menjaga anggota tubuh. Bahwa puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tapi bagaimana bisa memiliki ya, namanya tahalli dan tajalli. Menghindarkan, mengusirkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menghiasi diri dengan perbuatan baik, dan tajalli mengagungkan Allah dalam berbagai kesempatan dan tempat dengan amal-amal. Ya, bahwa dalam berpuasa dilarang ya berkata bohong atau melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, sehingga Allah menerima ibadah, dan itulah yang harus kita jaga dengan baik. Hifzul jawari, bukanlah puasa itu nahan haus dan lapar saja, tapi menahan hawa nafsu, menahan perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahala puasa. Dan juga huruf kho, ya, di huruf ketujuh, bagian daripada kata, ya, huruf pertama dari kata al-khawfu ilallah. Ibadah Ramadan tentunya bisa meningkatkan kita akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iltija kita kepada Allah harus kita tingkatkan. Sadaran kita kepada Allah kita terus senantiasa kita tingkatkan, bahwa orang yang takut kepada Allah niscaya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran yang sangat besar. Lalu huruf dal itu awal huruf dari kalimat ad-du'a, berdoa. Ya, di bulan Ramadan merupakan ibadah yang baik, atau bulan Ramadan waktu-waktu yang terbaik untuk kita memperbanyak doa. Bahwa Allah sangat dekat dengan kita, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa orang berpuasa ada kesempatan untuk bisa diijabah, yaitu inna du'a wal ibadah. Doa itu sebenarnya ibadah, da'watu shaim la turad. Doanya orang berpuasa tidak akan tertolak, maka banyak-banyak berdoa di saat kita berada di bulan Ramadan nanti. Lalu ke-9 huruf dzal merupakan ya, huruf pertama dari kalimat azikru, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kesempatan juga bahwa bulan Ramadan di saat kita berpuasa, maka hendaknya kita berbanyak berzikir. Karena Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi SAW selalu berzikir kepada Allah kapan dan di setiap saat, ya. Bahwa ada 3 kelompok yang tidak akan tertolak doanya: zakir Allah katsira, wal mazlum, wal imam al-muqsid. Orang yang berzikir kepada Allah insya Allah tidak akan tertolak. Lalu huruf ro merupakan huruf pertama dari kalimat rukhsatun, atau rukhsatul fitri, dispensasi berbuka. Dibolehkan untuk berbuka dengan 2 kondisi, baik dia dalam kondisi sakit atau dalam keadaan musafir. Walaupun kalaulah misalkan dia mau berpuasa tidak ya, bermasalah terhadap sakitnya, tidak menyebabkan lebih sakit lagi, maka disilakan untuk berpuasa. Kalaupun juga dalam keadaan musafir, kalau dia bisa berpuasa karena mungkin safarnya tidak terlalu berat atau tidak membuatnya letih, maka disilakan juga untuk melanjutkan puasanya. Walaupun dia berbuka juga dibolehkan. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lalu yang selanjutnya adalah huruf zai, merupakan huruf pertama dari kalimat zakatul fitr, menunaikan zakat fitrah. Bahwa Rasulullah SAW mewajibkan di bulan Ramadan setiap orang yang bernyawa untuk melaksanakan zakat fitrah, ya, sampai pada anak yang baru lahir pun sebelum Idul Fitri dilaksanakan, maka kewajiban orang tua untuk melakukan zakat fitrahnya.
Ya intinya adalah bahwa zakat fitrah ini untuk bisa melengkapi ibadah puasa yang dilakukan oleh seseorang dan juga untuk memberi makan kepada orang miskin. Ya, zakatul fitri ya tuhrotun liswaim minalawi warofasu wa tu'matun lil masakin. Ya, bahwa zakat fitrah adalah untuk bisa mensucikan, membersihkan orang berpuasa dari kesalahan, kekurangan, dan juga memberikan kepada orang-orang miskin. Lalu huruf sin merupakan huruf pertama dari as-sahur, makan sahur. Ya. Sahur ini sebenarnya waktu untuk ya, mendapatkan ijabah Allah Subhanahu Wa Taala atau waktu yang penuh berkah. Maka bisa digunakan baik dengan makan sahur atau juga dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, faslun ma baina siyamina wa siyam al-kitab akalatu as-sahari. Perbedaan kita dengan orang ahlu kitab adalah makan sahur. Bahwa malaikat Allah juga Subhanahu Wa Taala berdoa kepada orang yang selalu menggunakan waktunya di waktu sahur. Kalau di dalam bulan Ramadan makan sahur, dan di waktu yang lain memohon kepada Allah ampunan. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena dalam waktu sahur itu ada keberkahan. Lalu ya, huruf shin, ya, ini sekilas yang sudah kita bahas ya, mengingatkan kembali atau mengulang kembali. Huruf shin adalah ya huruf pertama dari kalimat asyukru, bersyukur. Senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah lah yang telah memberikan kepada kita baik kehidupan atau juga nikmat-nikmat iman dan Islam dan sebagainya dengan melakukan 3 hal: syukur i'tiqadi dalam keyakinan, syukur qauli dalam perkataan, dan syukur amali dalam perbuatan. Ya, sehingga dengan syukur hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan ditambah ya, rezeki atau juga nikmat yang lain. Lalu huruf shad merupakan huruf pertama dari kalimat siyam, atau lebih khusus lagi siyamus shaghir. Kalau berpuasa secara umum, maka itulah kewajiban yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Dan untuk anak-anak yang masih kecil, membiasakan mereka untuk berpuasa. Ya, apakah mungkin mengajak mereka berpuasa setengah hari, kalau misalkan masih usia yang muda, ya umur 4 atau 5 tahun, atau yang usia umur 6 tahun atau 7 tahun, diajak untuk berpuasa full sampai ya, beduk maghrib. Ya, bagaimana mengenalkan Ramadan agar anak terkondisi dengan datangnya Ramadan, menyambut Ramadan dengan keriangan dan keriaan, mempersiapkan jadwal khusus buat anak, menjalankan ibadah dengan gembira, memberikan alternatif mengisi waktu kepada yang positif kepada anak, dan melatih puasa dengan bertahap. Lalu huruf dot ya, merupakan huruf pertama dari kalimat ad-dha'fu, kondisi lemah. Tidak dipungkiri mungkin ada di antara masyarakat atau umat Islam yang keadaannya lemah. Nah, nanti ada 2 bagian, lemah karena sakit atau lemah karena sudah lanjut usianya. Ya, kalau sakit mungkin dia bisa mengganti di waktu lain apa-apa yang ditinggalkan, dibolehkan dia berbuka. Namun kalau kondisi yang sakit apa yang sudah lanjut, maka dibolehkan tidak berpuasa ya, dan tentunya membayar fidyah. Atau juga bagi wanita ya, dalam kondisi yang mungkin menyusui atau juga tidak bisa berpuasa karena sedang hamil tua, ya, maka dibolehkan untuk berbuka dan mengganti nanti kalau mampu, ataupun tidak perlu mengganti, cukup dengan bayar fidyah karena memang dia pasti akan mendapatkan kondisi yang tidak memungkinkan untuk waktu ke depan. Ya. Baik dia diwajibkan memberikan susu ASI kepada anaknya selama 2 tahun, sehingga untuk berpuasa tentunya tidak memungkinkan. Lalu huruf to, yaitu merupakan huruf pertama dari kalimat at-tuhru, ya, suci. Ya, artinya jika memang yang khusus bagi kalangan wanita ya, haid, ya, maka ya, perlu diperhatikan apakah sudah selesai waktu haidnya atau belum, dengan melihat kondisi ya warna keruh dan kekuning-kuningan yang hakikatnya itu dianggap sudah suci. Ya. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, kunna la na'uddul qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'a. Kami tidak menganggap warna keruh dan kekuning-kuningan telah suci sedikit pun sebagai haid. Lalu
Az-zama, ya. Ini merupakan bagian daripada huruf za, ya, yaitu haus yang hakiki. Kita merasakan haus di bulan Ramadan, tapi nanti ada juga rasa haus yang hakiki di saat di hari kiamat. Ya. Makanya tentunya orang yang sudah berpuasa dan mengalami haus di dunia, insya Allah tidak akan mengalami haus di akhirat. Karena nanti akan diberikan tempat haud, ya, haud yang diberikan oleh Allah kepada Rasul, dan Rasul memberikan kepada kaumnya, umat Islam yang beriman, apalagi bagi mereka yang berpuasa. Maka dengan puasa itu rasa haus dialami, rasa lapar dialami, dan kelak akan Allah anugerahkan kepada mereka tidak lagi memiliki rasa haus, karena Allah memberikan kesempatan kepada mereka umat Islam minum di haud yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang selanjutnya adalah huruf ain. Kita masuk pada huruf ain, yaitu al-umroh, melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Wa umrotun fi Ramadan taqdi hajjatan au hajjatan ma'i." Padahal umroh pada bulan Ramadan sama pahalanya dengan berhaji atau haji bersama saya. Nah, ini mungkin bisa menjadi alternatif, ya. Dan itu sebagai pahala orang yang akan melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan seperti haji. Bahkan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Ya, mungkin ya kalau sekarang kan mungkin haji agak sulit, ya, ngantri, ya, atau biaya yang besar. Tapi kalau misalkan biaya pas-pasan bisa mengganti atau juga menggunakan bulan Ramadan sebagai sarana untuk mendapatkan pahala haji. Ya, insya Allah ini merupakan bagian daripada diri seorang melaksanakan ibadah haji yang tidak dilakukan pas waktu haji, tapi pada bulan Ramadan. Nabi SAW tidak pernah berjanji atau mengatakan sesuatu yang dusta. Sudah pasti ini merupakan kebenaran yang akan menjadikan, ya, pelipur lara bagi kaum muslimin yang kesulitan melaksanakan ibadah haji. Apalagi yang usia yang sudah lanjut, di saat, ya, haji sudah banyak yang mendaftar, ya, lalu harus antri, ada yang sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bahkan sampai ada yang 30 tahun menunggu, maka bisa menjadi alternatif ibadah umroh dilaksanakan pada bulan Ramadan. Lalu huruf ghain. Huruf ghain merupakan huruf pertama dari kalimat al-ghaflatu. Ini yang harus nantiasa kita hindari. Lalai. Lalai dari menggunakan waktu yang Allah berikan pada bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk bisa menjadikan waktu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir, tilawah, melakukan ibadah sunnah, atau lain-lainnya yang bermanfaat. Yang sampai melewati malam hari dengan begadang tanpa zikir dan tilawah Al-Quran. Apalagi sampai tidur pada larut malam, ya. Lalu siang hari tidur, ya, mengabaikan banyak waktu yang bermanfaat, ya. Mengabaikan untuk melaksanakan sholat, ya tentunya akhirnya terjadilah perubahan waktu. Malam hari begadang karena mungkin menunggu untuk sahur atau aktivitas-aktivitas yang sayangnya tidak digunakan dengan bermanfaat, tapi di siang hari tidur. Ya, habis subuh tidur sampai siang. Apalagi ada juga sampai menjelang maghrib. Ini tentunya sayang dengan lalai. Jadi mengabaikan waktu-waktu penting dengan mengikuti program-program, ya, yang tidak bermanfaat, gitu kan, seperti nonton sinetron, ya, baik di malam dan siang hari, ya, karena mengisi kekosongan, gitu kan, beraktivitas yang tidak bermanfaat dan amal yang baik, sering melakukan pertemuan, kunjungan ke tempat-tempat yang melalaikan, ya, atau juga yang sering kita dengar sekarang ngabuburit, ya, dan lain-lain. Nah, ini hal-hal yang tidak bermanfaat, lalai, gitu, ya. Marilah, ya, nanti saat kita mendapatkan kesempatan bulan Ramadan, kita jadikan Ramadan terbaik setelah kita lewati bulan Ramadan yang sudah sekian kali. Ada yang mungkin 10 kali, ada yang mungkin 15 kali, ada yang sampai 20 kali sudah, ada yang sampai 30 kali, ada yang 40 kali. Nah, jadikanlah apa yang sudah kita lakukan sebagai pelajaran. Lalu kita ambil kesempatan yang sebentar lagi Allah berikan untuk bisa menggunakan waktu-waktu yang terbaik, yang sampai lalai, yang sampai kita
tidak mendapatkan rahmat Allah, ya. Rogima'an fi rajulin dakhala ilaihi Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah bagi seseorang masuk pada bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan. Ya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Lalu huruf fa, ya, huruf ke-20 yaitu huruf pertama dari kalimat al-fitru, yaitu waktu berbuka. Bahwa kesempatan yang indah di bulan Ramadan adalah ketika berbuka. Lihat ini farhatan. Bagi orang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Jadi ada dua kebahagiaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Yang pertama di saat dia berbuka, di saat berbukanya begitu bahagia. Biasa kan orang kalau sudah lama tidak makan, ya maka dia mendapat kebahagiaan di saat berbuka. Dan yang lebih penting lagi adalah wal iwadiyah laqiya rabbahu, ketika dia berjumpa dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala karena puasanya. Karena puasanya itulah Allah menggajar bisa berjumpa insya Allah dengan Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkan ya kebahagiaan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Aftara indakum as-shaimun wa shallat alaikum al-malaikah. Telah berbuka di sisi orang-orang berpuasa, sedangkan malaikat bersolawat atas kalian. Malaikat berdoa untuk orang-orang beriman yang berpuasa. Kalau malaikat yang berdoa pasti makbul, pasti dikabulkan oleh Allah. Makanya di saat mau berbuka, ya, saat akan berbuka banyak-banyaklah berdoa. Sehingga malaikat ikut mengiringi, mengaminkan ya, doa-doa kita. Inilah yang terbaik di saat akan berbuka. Ya. Lalu huruf qaf, huruf ke-21 yaitu merupakan awal dari kalimat qiraatun atau ditambah dengan Al-Qur'an, qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Kenapa demikian? Agar kita juga menggunakan bulan Ramadan untuk kembali membaca Al-Quran atau meningkatkan bacaan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah sumber kemuliaan, Al-Quran sumber inspirasi, Al-Quran sumber ilmu, Al-Quran sumber pengetahuan, sumber hidayah, dan banyak sekali yang diantara keistimewaan Al-Quran. Bulan Ramadan, ya turunkannya Al-Quran, karenanya aktivitas yang kegiatan dan diperbanyak adalah baik siang maupun hari dengan baca Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, insya Allah hati akan tenang. Dengan baca Al-Quran, setiap perutnya mengandung kebaikan yang banyak. Dengan baca Al-Quran, orang yang terbata-bata sekalipun akan diberikan pahala berlipat ganda. Bahkan dengan baca Al-Quran, insya Allah, Allah memberikan syafaat di hari kiamat bagi mereka yang senantiasa ya, membaca Al-Quran. Bahkan akan diberikan kemuliaan bagi orang tuanya di surga ketika anaknya juga membaca Al-Quran. Menjadikan manusia berkualitas karena isinya mengandung banyak keilmuan, inspirasi, dan hal-hal yang terbaik untuk bagi yang mau membaca Al-Quran. Dan mempelajari mendapat pahala lebih besar dari sholat sunnah. Subhanallah, ini kemuliaan bagi orang yang senantiasa membuka Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apalagi kalau sampai mentadaburi, memahami, sampai menghafal, subhanallah. Kemuliaan yang tiada tara yang Allah berikan bagi mereka yang mau membaca Al-Quran. Kalaulah di hari biasa, orang sudah terbiasa membaca Al-Quran, maka tingkatkan di bulan Ramadan. Kalau mungkin juga di saat bulan biasa, sudah senantiasa atau terbiasa menghatamkan Quran 1 bulan sekali, maka tingkatkanlah di bulan Ramadan, mungkin bisa 2 kali khatam Quran atau 3 kali khatam Quran. Jutaan kebaikan insya Allah akan diraih bagi mereka yang membaca Al-Quran. Karena setiap huruf yang dibaca bernilai pahala. Bahkan dilipat gandakan 70 kali lipat oleh Allah, apalagi di bulan Ramadan. Sesungguhnya ini merupakan kebaikan yang tidak terhitung dan tidak terhingga yang ada dalam Al-Quran. Inilah yang memang harus kita tingkatkan, qiraatul Quran sebagai bagian daripada abjadiyat yang ada pada amal Ramadan, huruf qaf itu qiraatul Quran. Lalu yang ke-22 adalah huruf kaf.
huruf kaf ini bagian daripada kalimat atau huruf pertama dari kalimat kazmun. Kazmun itu menahan, ditambah dengan al-ghaiz, yaitu amarah. Kazmul ghaiz berarti menahan amarah. Ini yang penting juga kita perhatikan di saat kita berada di bulan Ramadan, saat kita melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Laisa siyam minal akli wasyurbi faqat, innama siyam minal lagwi warrafas. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaika faqul inni sha'im. Bukanlah puasa itu menahan diri dari makan dan minum saja. Namun puasa itu adalah menahan diri dari senda gurau dan kata-kata kotor. Jika ada orang yang mencelamu atau menyakitimu, maka katakanlah kepadanya, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Jaga diri, jangan sampai mudah tersulut. Jaga diri, jangan sampai mudah naik pitam. Kalau ada orang yang mencela, ada mencela, ya udah, silakan dia urusan dia mencela. Sama begini nih. Tapi bagi kita di saat kita sedang berpuasa, menjaga agar tidak marah, ya, tahan amarah. Innallaha Allahu kullu amal ibn adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amal ibadah anak cucu Adam itu miliknya kecuali puasa. Bahwa puasa itu milik aku dan aku yang akan mengganjar langsung kepada orang berpuasa. Wasaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng, tameng bagi seorang yang berpuasa. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab. Kalau ada seseorang berpuasa di suatu hari, maka janganlah berkata kotor atau juga berkata perbuatan-perbuatan dengan yang tidak bermanfaat seperti berteriak. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu fayuqalu inni mur'un shaim. Kalau ada orang yang mengajaknya berkelahi, bertengkar atau mengejeknya, maka katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Ya? Jadi berpuasa itu hakikatnya bukan sekedar tidak makan, tidak minum, menahan makan dan minum di siang hari, tapi juga menahan amal. Inilah akhlak. Sehingga kelak setelah bulan Ramadan kita akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga baik di sisi atau di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu huruf ke-23 adalah huruf lam. Nah, inilah yang sangat-sangat kita inginkan, kita harapkan untuk menggapainya. Wah, ini merupakan huruf pertama dari kalimat Lailatun, dari teman Al-Qadar menjadi Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Di mana pada malam ini dulu ya di masa Rasulullah SAW merupakan malam diturunkannya Al-Qur'an. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagai malam kemuliaan, Lailatul Mubarak, malam penuh keberkahan. Dan ini tidak sekali, tapi diulang-ulang oleh Allah untuk bisa digapai dari orang-orang yang berada di bulan Ramadan. Ya. Paling si Huzaifah orang umurnya sama. Ya, di bulan Ramadan. Ya. Jadi sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan dan meraih satu malam yang subhanallah ganjarannya sangat berlipat ganda bagi yang menangisnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bulan Ramadan ada bulan atau malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna hadha syahr qad hadarakum wa fi lailatun khairun min alfi syahr. Sesungguhnya bulan Ramadan telah datang kepada kalian, di dalamnya ada malam yang terbaik, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Man hurimaha faqad hurrimal khair kulluhu wa la yuhramu khairuha illa mahrumun. Ya, ini harus kita hindari dan mudah-mudahan tidak kita alami, ya. Yaitu bangsa yang diharamkan di dalamnya kebaikan, maka tidak mendapat kebaikan seluruhnya. Dan tidak ada diharamkan kebaikan itu kecuali ia terhalang dari kebaikan. Nah, ini nauzubillah ya, mudah-mudahan tidak dapat ya, kita tidak melakukan itu. Tapi yang perlu kita harapkan adalah kita bisa menggapai. Kapan itu?
paling umumnya adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Cara khususnya nanti di malam-malam ganjil. Lebih khusus lagi, ada yang mengatakan tanggal 27 atau malam ke-27, ada yang mengatakan tanggal atau malam 29. Tapi lebih baiknya adalah kita jaga di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tingkatkan amal ibadah di 10 hari terakhir, dan khususnya nanti di malam-malam ganjil. Kalau misalkan memang ada ya kendala-kendala ya, atau hal-hal yang mungkin sulit untuk ditinggalkan. Ya. Tapi lebih baik memang fokuskan. Ya. Kalau di hari pertama sampai tanggal 20, itu tentunya kita meningkatkan amal ibadah, amal kebaikan. Tapi nanti di 10 hari terakhir, lebih lagi ditingkatkan, digiatkan, di mana Nabi SAW mengatakan, man qama lailatul qadri iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyam pada malam Al-Qadar dengan penuh iman dan ikhlas, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangkan ya, kan diganjar 83 tahun ya, atau 1000 bulan. Berarti selama 83 tahun Allah mengampuni dosa-dosa kita. Padahal kita pun belum tentu memiliki usia seperti itu. Tapi hakikatnya merupakan rahmah, ya, kebaikan yang Allah limpahkan kepada mereka yang berada di malam Al-Qadar dan diisi dengan ibadah dan zikir serta kebaikan-kebaikan. Jadi bukan hanya sekadar menghidupkan, ya tentunya diisi. Ya misalkan setelah maghrib mulai menyiapkan diri, lalu nanti sholat isya, ya setelah berbuka isya, lalu laksanakan qiyamul lail dengan sholat tarawih berjamaah, baik di masjid ataupun di rumah. Lalu setelah itu jangan tidur sampai nanti, ya, sampai sahur, sampai nanti habis ya subuh sampai subuh. Nah, ya kalau misalkan mau istirahat tadi subuh ya, atau mungkin ya siangan dikit ya istirahat karena malam hari sudah begadang, begadang yang bermanfaat ya. Dan tidak mesti qiyamul lail di malam harinya. Ya mungkin dengan dengan tilawah, diselingi lah ya, tilawah, qiyam, zikir, tilawah, qiyam, zikir, dan baca buku-buku yang bermanfaat, silakan. Semua itu adalah kebaikan yang niscaya kalau pas di waktu Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar, maka akan mendapatkan ganjaran yang subhanallah khairun min alfi syahrin. Kebaikannya itu dilipat gandakan selama 1000 bulan. Subhanallah, walhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa meraih Lailatul Qadar. Lalu yang selanjutnya adalah huruf mim. Ini adalah huruf pertama dari muftirat atau al-muftirat, perkara yang membatalkan. Muftirat. Ini harus kita hindari juga, kita jaga, kita perhatikan. Ya, tentunya seperti sekarang kan, ada memang hal-hal yang perlu diperhatikan. Berbagai hal yang membatalkan saum adalah bahwa yang demikian ya bisa dikatakan tidak menyebabkan halal berbuka ya karena dilakukan tanpa sengaja. Ada juga yang mengakibatkan dia harus menggantinya bahkan sampai mengkodoknya. Ya misalkan muntah tanpa sengaja, gigi copot, transfusi darah, mimisan, ya, pengobatan akupuntur yang menggunakan jarum suntik, injeksi, air yang menetes dari mata dan telinga, semprotan cairan akibat batuk, penyakit asma, menelan barang mainan, ya, masuknya air atau lainnya ke dalam tenggorokan tanpa pilihan, ya, mencoba makanan karena kebutuhan tanpa ditelan, ya, siwak, pasta gigi, dan memelihara tanpa menelan sedikit pun, kumur-kumur, menghirup segala yang berbau, ya, atau asap makanan, ya, mencelak, memakai inai atau pacar, minyak yang membasahi kulit, mencium istri dan mimpi, itu semua tidak membatalkan puasa. Ada pun yang membatalkan wajib qada ada dua bagian. Pertama, hal-hal yang membatalkan dan wajib mengqada seperti muntah sengaja, bekam, ya, cuci darah, makan atau minum karena ragu tenggelamnya matahari karena asalnya masih waktu siang atau ya mungkin ya sudah sore sebenarnya tapi gelap gitu kan, atau waktu siang pun kadang gelap ya sampai sudah maghrib nih, atau nggak punya jam ya, atau orang yang tinggal di tempat yang tidak ada sama sekali sarana ya,
untuk melihat dan mengetahui waktu sudah maghrib atau belum. Atau hal-hal yang membatalkan dan mewajibkan qada dan kafaroh atau denda bersenggama dengan istri siang hari. Mungkin kafarohnya memberikan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang. Setiap orang miskin kadarnya setengah sok dari makan pokok yang ada suatu negeri. Ini al-muftirat ya. Muftirat yang tentunya harus kita perhatikan ya, yang sampai kita alami ataupun juga harus kita pahami ada hal-hal yang memang bisa membatalkan, ada yang tidak membatalkan yang tadi sudah disebutkan. Lalu yang selanjutnya adalah huruf nun, merupakan huruf pertama dari kalimat an-nisyan, lupa. Nah ini lupa juga sesuatu yang kadang-kala ya terjadi ya, tidak diketahui atau tidak disadari ya. Nah Allah Subhanahu wa taala memang kita sebagai doa bagi hamba selalu mohon kepada Allah ya. Ya Allah menerima ya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat terakhir kan dikatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kita mohon ampun kepada Allah, ya Tuhan kami janganlah Engkau azab kami jika kami lupa atau tersalah. Orang yang makan atau minum karena lupa padahal sedang berpuasa maka puasanya tetap sah. Namun jika dirinya ingat maka harus segera menghentikan kegiatan makan dan minumnya. Lagi makan juga kan, ya, 1 suap, 2 suap, atau mungkin sudah habis ya di piring itu nasi, ya, minum, tiba-tiba baru ingat, oh ya saya puasa hari ini. Nah insya Allah tidak membatalkan. Ya, udah kenyang duluan gitu kan. Ya, tapi itulah karena manusia adalah orang yang suka lupa. Nabi SAW bersabda, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba falyutim saumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Itu kan? Barang siapa yang lupa bahwa dia sedang berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Jangan anggap batal ya. Karena memang lupa. Karena sesungguhnya demikian adalah Allah yang memberinya makan dan minum. Subhanallah kan. Sudah kenyang, ya sudah hilang rasa haus, tapi tidak membatalkan karena memang dirinya lupa sama sekali. Biasanya kalau awal-awal bulan Ramadan kan, ya, mungkin biasanya bangun tidur langsung sarapan gitu kan, atau bangun tidur ya, rasa haus langsung buka kulkas minum. Tiba-tiba ada yang ingat, nah kan kita udah bulan Ramadan berpuasa, baru ingat. Nah, ketika diingatkan akhirnya dia tetap melaksanakan atau menyempurnakan puasanya. Tidak perlu dibatalkan atau menggantinya. Gitu, Bang. Ya, lalu huruf H, ya, ini di penghujung abjadiyah, yaitu huruf H merupakan awal dari kalimat al-himmatu, semangat. Ya. Kita dengan al-aliyah, tinggi. Ya, atau disingkatnya atau dimaknakan dengan semangat yang menggelora. Kenapa? Ini harus kita laksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi kita jelas dengan semangat yang tinggi. Semangat yang menggelora. Bahwa kita ingin menjadikan puasa tahun ini lebih baik. Walaupun tahun lalu kita mengatakan demikian juga. Pokoknya harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Berarti harus ditingkatkan. Harus dikuatkan. Baik puasanya, tilawahnya, qiyamnya, zikirnya, dekatkan diri kepada Allahnya, dan aktivitas-aktivitas yang terbaik lainnya. Kita tingkatkan, gelorakan diri kita. Ya Allah, berikanlah kepada kami, kepada kita semua, semangat tinggi untuk bisa berpuasa dengan lebih baik lagi. Dan Rasulullah SAW merupakan contoh dan teladan dalam memberikan semangat yang tinggi ketika menerima suatu kewajiban untuk taat pada bulan Ramadan. Ya. Ya, khususnya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bahwa Nabi SAW jika masuk pada 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarga. Nah, ini tentunya kesempatan yang sangat baik yang bisa kita isi nanti dengan semangat yang menggelora, semangat yang tinggi, semangat yang maksimal agar kita bisa mengisi kegiatan aktivitas bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya, sudah kita lihat bagaimana apa aktivitasnya kan, terutama yang wajib. Nah, yang wajib apa? Puasa. Lalu yang lain
Yang sunnah-sunnahnya tingkatkan juga. Ini tidak terbatas. Tilawatul Quran, zikir, bersedekah, ya, atau juga qiyamul lail dan sebagainya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran bagi mereka yang melaksanakan ibadah dengan maksimal. Inna Allah farada alaikum siyama Ramadan wa sanatu layalihi faman shamahu wa qamahu ihtisaban kharaja minadz dzunub kayaumin waladatu. Sungguhnya Allah telah wajibkan kepada kalian berpuasa di siang hari di bulan Ramadan dan aku mensunahkan qiyamul lail di malam harinya. Maka siapa saja yang berpuasa dan qiyamul lail dengan penuh harap ridho Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan keluar segala kesalahan dan dosa-dosanya seakan dia nanti baru dilahirkan dari rahim ibunya. Subhanallah, 1 bulan bisa menghapus dosa-dosa yang sudah atau banyak kita lakukan. Mudah-mudahan ini kesempatan, maka tingkatkan, ya, gelorakan kita semangat yang tinggi dengan pemahaman, dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang siap untuk melaksanakan ibadah yang sedang akan kita jelang. Lalu akhirnya kita berada di huruf waw. Huruf waw ini adalah huruf pertama dari kalimat wadaun. Wadaun Ramadan. Ya, selamat tinggal bulan Ramadan. Ya, ini tentunya di akhir nanti kan. Ya, hakikatnya memang ya ini huruf yang ada dalam abjad ya untuk juga berada di akhir, diletakkan di akhir ya, atau 2 huruf terakhir nanti akan kita lihat itu pertama adalah wada, ya, selamat tinggal. Itulah memang waktu akan berjalan. Wada Ramadan ya tentunya pasti akan kita ya berakhir dalam aktivitas bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda, apabila tiba di malam terakhir dari bulan Ramadan, maka menangislah langit, bumi dan para malaikat atas musibah yang menimpa umat Muhammad. Sang bertanya, ya Rasulullah, musibah apakah itu? Rasulullah SAW menjawab, perginya bulan Ramadan. Karena sesungguhnya doa-doa di waktu itu dikabulkan. Sedekah-sedekah diterima, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, sedang azab ditahan. Bukan berarti di waktu lain tidak diterima ya doa-doa atau juga sedekah-sedekah, bukan. Tapi sangat cepat, sangat akurat, sangat Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh setiap hamba di bulan Ramadan, itulah langsung mendapatkan respect ya, atau respon dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain dikatakan tidak ada bulan yang lebih baik dari bulan Ramadan bagi kaum muslimin. Orang yang berbuat dosa di antara waktu sholat fardu ain, ya bukan fardu ain, ya fardu 5 waktu, ya sholat Jumat hingga Jumat berikutnya dan bulan Ramadan hingga bulan Ramadan berikutnya akan dihapuskan dosa-dosanya apabila ia melakukan ibadah tersebut dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Ya, subhanallah ya. Kita tahun lalu mendapatkan bulan Ramadan dan insya Allah sebentar lagi akan mendapatkan kembali bulan Ramadan. Nah, ini ada kesempatan ya, menghilangkan dosa-dosa, memperbanyak kebaikan, mendapatkan pahala. Rasulullah SAW juga bersabda, alangkah kecewanya orang yang sejak tiba bulan Ramadan hingga habis bulan Ramadan tidak diberi ampunan. Orang seperti itu akan menyesal karena melalaikan ibadah dalam bulan Ramadan. Demikian pula puasanya hampa belaka karena tidak mendapatkan karunia Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita adalah arullaha ma fi anfusikum khaira. Perlihatkanlah diri kita ini di hadapan Allah kebaikan-kebaikannya. Jadikanlah kesempatan yang sedang dan akan diberikan oleh Allah ini untuk bisa meningkatkan amal ibadah, mengisinya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya terakhir huruf ya. Huruf ya adalah yannal hasanah. Berharap kebaikan. Semua yang diistikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan untuk kita juga mengisinya ya dengan baik puasanya, qiyamnya, tilawahnya, sedekahnya, zikirnya, doanya dan aktivitas-aktivitas yang lain, maka berharaplah kebaikan. Mohonlah kepada Allah kebaikan-kebaikan yang akan dilimpahkan atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah lah yang
mampu memberikan segala sesuatu untuk hamba-hambanya. Siapa yang terbaik akan mendapatkan ya limpahan rahmat. Jadi setelah menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan, ya puasa, qiyam atau tarawih, tilawah, sedekah, zakat dan lain-lain, maka seorang hamba senantiasa berharap kebaikan. Ya, dengan apa? Dengan bermohon kepada Allah, semoga Allah berikan balasan berlipat ganda, mengampuni dosa dan dimasukkan golongan yang dijanjikan menjadi orang yang bertakwa, meraih rahmat dan berkah Allah serta dijauhkan dari api neraka. Ya, subhanallah ya. Kita hanya berada di waktu yang terbatas ya, 30 hari atau 29 hari, 1 bulan. Nah, 1 bulan ini agar bisa dimanfaatkan dan senantiasa berharap ya. Nah, ya. Jadi itu yang bisa kita laksanakan. Yamnal khair, yamnal hasanah, berharap kebaikan, berharap segala sesuatu yang terbaik Allah berikan. Ya. Hanya Allah yang mengetahui amal ibadah seseorang diterima atau tidak. Hanya Allah saja yang berhak menentukan berapa ganjaran cocok untuk setiap hamba dalam beramal. Ya. Hanya Allah pula yang maha bijak. Apakah seseorang akan dapat balasan surga dari amal ibadah yang ditunaikan? Setiap manusia hanya diperintah untuk beramal lalu ikhtiar serta berharap semoga amal ibadahnya terutama dalam bulan Ramadan diterima dan menjadi sarana pemberat amal kebaikan lalu beroleh surga. Ya Allah, ya, hanya kepada Engkau lah kami serahkan segala urusan. Ya Allah, hanya ridho-Mu, harapan kami, terimalah amal ibadah kami dan jadikan kami menjadi hamba Rabbani. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan tahun ini yang terbaik dari amal ibadah kami sebelumnya. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Masya Allah, ya Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah kegiatan tarhib kita selama 4 pertemuan ya. Mohon maaf kalau ya sangat ya, panjang dengan ini tentunya hanya berharap kebaikan untuk kita semua sebagai bekal kita untuk melaksanakan ibadah yang akan kita dapatkan. Ya, semoga kita diberikan usia, diberikan kesehatan, dan diberikan keimanan ketakwaan sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan yang insya Allah terbaik. Ya. Baik, itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. In uridu ila islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Tidak ada hal yang lain kecuali kebaikan yang bisa dapat saya sampaikan, yang tidak ada taufik kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, nampaknya tadi sudah ada yang bertanya ya. Nanti silakan jika ada ingin bertanya melalui suara, ya silakan. Ini sudah ada di chattingan ya. Yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan ukuran setengah sok dalam membayar fidyah bagi orang tua yang tidak mampu melaksanakan puasa. Apakah makanan yang diberikan dalam bentuk mentah atau dimasak terlebih dahulu? Yang namanya makanan itu berarti yang bisa langsung disantap, ya. Bisa langsung dimakan oleh yang diberikan. Ya. Kepada orang yang menerima itu tentunya makanan yang siap saji. Jadi kan dia berbuka ya, orang tua yang sudah tidak sanggup berpuasa berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka dia memberikan makan. Ini alternatif yang memang Allah berikan ya, untuk mengganti puasa yang tidak dilakukan di saat Ramadan tiba. Jadi memberikan setengah sok itu ya makanan yang biasa dimakan oleh orang tua atau ya keluarga dengan kepada fakir miskin ya. Kalau misalkan setiap hari makannya sekali 50.000 ya berarti 50.000 harganya kan, sesuai dengan yang dia makan. Kalau misalkan 40.000 ya 40.000 sekali makannya gitu kan. Berarti ini sudah mewah lah gitu kan, sudah cukup lah ya memberikan kenyang kepada orang yang berpuasa atau orang miskin. Nah, ini juga mungkin analoginya gitu kan. Analoginya ya hendaknya memang diberikan langsung ya, misalkan hari ini puasa dan tidak sanggup berpuasa bagi orang yang sudah tua, sudah renta, memang sudah disangka tidak lagi boleh berpuasa.
Ya, karena kalau berpuasa akan mengakibatkan menjadi sakit dan sebagainya. Nah, ketika dia memberikan langsung kepada orang miskin yang membutuhkan, baik satu orang, dua orang, pokoknya dia yang penting wajibnya satu orang ya, satu dia sekali berpuasa, tidak berpuasa maka satu orang dia memberikan makan. Tapi kalau misalkan keluarga dua orang, tiga orang, ya boleh juga ditambah, gitu. Berikan kepada orang yang miskin. Apalagi orang miskin ini berpuasa. Maka ketika dia memberikan makan kepada fakir miskin ini, maka mendapat pahala puasanya. Seakan-akan orang tua ini juga ikut berpuasa. Nah, ini mendapat ganjaran puasa. Ya kan? Jadi ganjaran puasanya. Ya kan? Sebagaimana orang yang berpuasa, ya, dia mau memberi makan, dia akan mendapatkan pahala puasa. Ini analoginya begitu kan, kalau misalkan orang tua yang tidak sanggup berpuasa lagi, maka boleh mengganti dengan membayar fidyah, ya, yaitu memberi makan kepada orang miskin, ya, nanti digunakan untuk berbuka, subhanallah, dia mendapatkan pahala puasa tersebut. Itu mungkin ya yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Silakan jika ada yang lain, tafadhol. Ada? Oh iya, ada yang bertanya, ya, Ustadz, apakah silaturahim tidak termasuk amal unggulan Ramadan? Ya, silaturahim termasuk amal unggulan atau amal ibadah yang bisa dilakukan di bulan Ramadan atau juga sebelum Ramadan. Ya, sekarang ini silaturahim. Ya. Dalam rangka apa? Ya, menyambung ya, agar ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi kan, man sarrahu an yusatalahu fi rizki wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Nah, jadi dua manfaat kan silaturahim, bisa mendapatkan rezeki, Allah turunkan rezeki yang berlimpah pada yang suka bersilaturahim dan juga dipanjangkan umur. Nah, tentunya juga sarana silaturahim itu kan nanti untuk mohon yang maaf, ya saling memaaf-maafan. Ya. Jadi kadang-kala kita tradisikan silaturahim itu setelah Ramadan ya atau Idul Fitri ya, berkunjung, bawa makanan, ya, ke sana keluarga, famili, anak-anak dibawa dan sebagainya. Itu betul dan bagus. Tapi akan alangkah baiknya juga bisa dilakukan sebelum Ramadan. Saling memohon maaf, ya, meminta maaf kepada anak saudara, kepada keluarga, atau juga kepada siapapun yang dikenal. Silaturahim, mohon ampun atau mohon maaf ya. Mohon ada kesalahan sebelum Ramadan, plong, ya. Tidak ada dosa sehingga ketika hati dan jiwa tidak sama, tidak ada dosa satu sama lain, maka akan ringan dan mudah ya melaksanakan ibadah Ramadan. Ya, yang ini dilanjutkan dalam pertanyaan, karena tradisi kita ada mudik sampai-sampai mengorbankan keutamaan 10 terakhir demi mudik. Nah, ya ini tentunya kalau tradisi ini memang haruslah diperhatikan bagaimana caranya lakukan tradisi ini tanpa mengorbankan keutamaan 10 hari terakhir. Jangan sampai siap-siap mudik ya, terutama akhirnya digunakan 10 hari terakhir. Padahal semuanya melakukan itu sehingga akhirnya macet ya, macet yang tidak ada keruan ya. Perjalanan panjang ya, sehingga akhirnya 2 hari, 3 hari bahkan sampai ya, berhari-hari dia melakukan ya mudik ya, pulang kampung ya kan. Nah, kalau misalkan itu tradisi bisa saja digunakan siasatnya apakah sebelum Ramadan ya kan pulang sampai nanti Idul Fitri di sana ya. Atau setelah Ramadan pulangnya. Itu lebih ringan ya. Ya. Yang sampai akhirnya tujuannya baik untuk mudik, untuk silaturahim ke depannya, tapi dia malah mengorbankan yang terbaik. Yang terbaiknya 10 hari terakhir. Ya, disiasati dan bagaimana caranya itu kan mensiasati agar
dua-duanya dapat, ya kan? Silaturahim dapat, mudik dapat, pulang kampung dapat, lalu juga mendapatkan malam 10 terakhir. Atau kalau mau ya pulangnya di tanggal sebelum 10 terakhir ya, tanggal 15 itu kan masih sepi kan, masih sepi. Makanya bisa dilakukan kalau misalkan orang yang kerja mengajukan cuti kan, orang yang pegawai mengajukan cuti, ya, sehingga nanti bisa memanfaatkan untuk pulang kampung atau mudik dan juga untuk melakukan 10 hari terakhir dengan zikir ibadah-ibadah yang khusus. Itu ya mungkin yang bisa saya jawab. Baik, ada yang lain mungkin silakan. Ada? Baik, jika memang tidak ada, ya, akan kita akhiri. Ini baru ada yang baru masuk ini, ada yang baru masuk, baru bergabung. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita tuntaskan tarhib Ramadan kita, tarhib ya bukan tarhib ya, artinya kita berusaha untuk menyambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Tarhib artinya kita begitu senang ya dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Ya, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah dengan mempersiapkan diri, dengan meningkatkan pemahaman kita tentang bulan Ramadan, yang salah satunya adalah dengan huruf abjad yang disusun oleh seorang ya alim ulama ya atau alimah. Ini yang saya dapatkan memang buku bahasa Arab atau tulisan Arab dari seorang wanita yang subhanallah beliau menggunakan abjadiyah ya, itu sebagai amal-amal yang bisa ditunaikan untuk Ramadan yang biasa atau Allah Subhanahu wa taala sering memberikan kepada kita bulan Ramadan ini dari huruf alif sampai huruf ya. Sudah saya jelaskan ya, saya ulang tadi ya, dan pertemuan ini kita lakukan sampai 4 kali ya, agar jadi komprehensif ya dalam pelaksanaan. Baik, ada yang bertanya lagi di sini, untuk puasa itu menyehatkan, tapi menjelang puasa kami malah mau divaksin. Sebaiknya menolak atau patuh divaksin, Ustaz? Nah, vaksin itu sebenarnya untuk menyehatkan atau untuk tidak menyehatkan? Yang pertanyaan itu kan, untuk bisa mendapatkan imun atau malah mengurangi imun, ya, atau menghilangkan imun. Ya, kalau vaksinnya memang kita yakin itu baik, maka lakukanlah, tidak ada masalah. Ya. Karena hakikatnya vaksin itu adalah haknya setiap anggota masyarakat ya, yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kalau misalkan ya, yang kita khawatirkan, ya, kita sudah setelah konsultasi dengan dengan para dokter mungkin, atau mungkin dia kondisinya memang kalau kena vaksin bisa jadi akibatnya ada gitu kan, efeknya banyak ya, misalkan sakit atau demam dan sebagainya. Nah ini perlu ditunda dulu mungkin kan, ya, jika ditunda saya akan mau vaksin nanti aja bisa lebaran gitu kan. Ya, walaupun nanti waktunya sudah habis sebenarnya mungkin kan, tapi kan kita ya tentunya tawakal lah kepada Allah kan. Ya vaksin silakan saja kalau misalkan tidak ada masalah, tapi kalau misalkan ada masalah ya tentunya bukan berarti tidak mau, tapi mungkin dalam rangka untuk bisa optimal di bulan Ramadan maka vaksin minta ditunda ya. Ya bukan mematuhi, ini kan bukan kewajiban ya, bukan ya bukan kewajiban setiap masyarakat, tapi haknya ya, haknya itu kan memang perlu atau boleh diminta ya. Ini kewajiban pemerintah, bukan berarti juga kalau tidak dilaksanakan berdosa ya juga. Ya. Tapi kan ini untuk betul ikhtiar, ya, ikhtiar kita untuk membuat diri kita ini imun, ya, memiliki kekebalan tubuh ya, dengan vaksin ini. Ya, sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah untuk memvaksin anggota masyarakat yang bertahap ya, terutama yang lansia dulu, nanti yang sektor-sektor khusus ya, tentang bidang pendidikan sebagainya. Wallahu alam ya, itu ya. Jadi ya mudah-mudahan kita diberi kesehatan tanpa vaksin ataupun kita lebih ditingkatkan imunitas kita setelah
melakukan vaksin. Itu saja mungkin. Baik, ada yang lain? Masya Allah ya. Ini ada 18 orang yang hadir. Jazakumullah khairan atas kehadirannya. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan kemampuan, diberikan usia panjang, terutama juga diberikan keimanan, ketakwaan untuk bisa meraih Ramadan dalam kondisi yang baik, kesehatan baik, keimanan juga jiwa yang baik, ruh yang baik, pikiran-pikiran juga yang baik. Lalu juga bisa mengisi kegiatan agenda-agenda bulan Ramadan juga yang baik. Lalu akhirnya juga berada di penghujung bulan Ramadan, ya, terutama di 10 hari terakhir, bisa menggapai dan meraih ya, Lailatul Qadar. Ya. Kita akhiri dengan mohon kepada Allah dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik rabbina bil huda wa islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta man zakka anta waliyuha wa maulaha. Birahmatika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma ya Allah berikanlah kekuatan kepada kami untuk bisa mengikuti agenda kegiatan aktivitas yang ada di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kami raih dan kami dapatkan dengan keimanan dan kesehatan, kekuatan dan hal-hal yang terbaik yang bisa kita dan kami lakukan ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah berkah-Mu, limpahkanlah rahmat-Mu, limpahkan rezeki-Mu kepada kami semua. Sehingga dengan itu kami bisa bersyukur kepadamu dan juga kami tentunya berharap agar Engkau mengampuni kepada kami kekuatan keimanan dan juga kekuatan untuk bisa mensyukuri segala nikmat. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ya, selamat ya untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan. Dan tahun depan tetap kita akan jalankan di bulan Ramadan pun juga akan adakan kajian seperti ini, masuk kembali kepada kajian surat Al-Baqarah dan juga kajian Fawaid Qur'aniyah. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah. Ya, terima kasih Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sehat. Orang Ustaz. Saya nanya lagi kan Ustaz. Ya. Kenapa? Salah divaksin. Udah belum? Ini kami hari Selasa mau divaksin Ustaz. Ya, kelas itu masih lama lah waktu Ramadan kan, nggak apa-apa insyaallah. Ya, cuman masalahnya apa? Iya kan hak, sebenarnya kan hak warga Ustaz, bukan kewajiban gitu ya. Iya, haknya. Dan karena kita terikat lembaga ini jadinya kewajiban Ustaz. Jadi Iya. Karena kan di ini kan sekarang lagi sasar lembaga pendidikan kan untuk para ya, pendidikan gitu. kan ancamannya kan kalau nggak mau divaksin ya nggak bisa ngajar, itu kan dikeluarkan jadi. Sedangkan kita kalau baca berita-berita vaksin itu apa, efek vaksin itu berbeda-beda kan, ada yang demam atau apa gitu kan, kita jadi khawatir juga, was-was juga kan. Tapi memang ini, jadi
kita harus punya persepsi dulu, persepsi yang baik aja, jangan ikut-ikutan. Nanti akhirnya menjadi kita sehingga nggak siap kan, setelah divaksin dan imunnya malah turun ya. Lebih baik Iya. pasti yang jadi baik gitu, pasti lebih baik kan. Iya. Karena orang kan sesuai dengan image-nya kan. Orang sesuai dengan persepsi. Kalau persepsinya nggak baik akan menjadi nggak baik pula. Kan? Tapi kalau persepsi baik, insya Allah akan menjadi baik. Ya kan Iya. dari sekian juta mungkin yang kena 2-3 orang yang mungkin nggak pas, gitu kan? Kan nggak banyak kan itu yang nggak kenanya. Yang Iya, yang, makanya yang orang efeknya negatif mungkin dikit ya. ya kita yang khawatirnya kan ini udah mau Ramadan malah sakit pula gara-gara vaksin nggak bisa puasa pula kita nanti. Ya, tapi ini kan sakit dari Allah ya. Kalau nggak divaksin sakit gimana ya? Iya. Makanya kenapa nggak ditunda aja sampai Lebaran saja? Kan kalau Iya. mau kita pakai vaksinnya puasa aja, puasa kan menyehatkan ya, udah dianggap vaksin lah tuh. Imun kita kan jadi bagus selama puasa. Iya, betul. Ya, inilah. Dari MUI nggak ada ini, Ustaz. Misalnya arahan, kalaupun nolak gimana caranya, gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ya, kan intinya itu kan hak. Ya. Kewajiban pemerintah untuk memberikan hak warga kan. Ya, tapi memang pakai gitu ancaman gitu kan biar pada ini. Iya. Terlepas dari yang lain ya, kita nggak tahu ya, seperti dari yang lain apakah itu bisnis atau apa olah gitu kan, itu urusan mereka lah. Yang jelas ini merupakan satu hak setiap warga untuk mendapatkan vaksin. Iya. Kami di Batam pakai yang itu, Ustaz. AstraZeneca itu, Ustaz. Oh itu yang bagus ya. Kabarnya kan dia ada pakai ini babi itu kan saja. Cuman katanya MUI menghalalkan sudah ya. Oke. AstraZeneca saat yang dari mana? Yang di Jerman bukan? Ya, nggak tahu, katanya di Eropa ya. Kayak yang Sinovac kan Cina kan. Di Sulawesi kabarnya kan dihentikan itu, nggak tahu. Jadi beritanya baca-baca berita itu kan bikin was-was. Iya. Ya itu. Ada, tapi memang sudah halal ya. Walau alam kalau yang dihalalkan iya, tapi kalau menjadi halal murni, walau alam itu kan. Iya. Ya kan yang namanya babi kan tetap haram kan. Ya, dia tetap zatnya itu emang haram. Tapi kalau memang sudah keputusan dan dianggap darurat, ya hanya boleh kan itu. Jadi kan kondisi daruratnya. Nah, ya itu. Ya Ustaz, mohon doanya Ustaz. Ini kami. Amin, mudah-mudahan ya. Ya kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan antum tetap sehat, tetap iman. Ya. Para mubalik sudah Ustaz, dan duluan mereka. Iya, Karena selama Ramadan kan sudah disuruh vaksin semua. Para mubalik ya. Iya. Kami yang guru-guru habis ini insyaallah. Insyaallah. Selasa ya. 2 hari lagi ya. Ya, sekarang olahraga lah. Mudah-mudahan ada vaksin itu. Iya. Dapat imun yang lebih baik. Oke, syukur Ustaz. Jazakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik, itu saja mungkin ya. Saya tutup.